Halo sobat, perkenalkan nama saya Liusugi. Di sini saya akan membahas bahayanya merokok untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Bahasa Indonesia. NIM saya 2396374. Baik, di sini saya akan masuk ke pembahasannya. Bahayanya merokok. Di sini saya akan membahas bahayanya merokok, uh, dampak positif dan negatifnya merokok. Dan yang terakhir saya akan kesimpulan. Baik, yang pembahasannya tuh merokok adalah kebiasaan menghirup asap hasil pembakaran tembakau yang telah lama diketahui memiliki dampak serius terhadap kesehatan. Rokok mengandung lebih dari 7.000 zat kimia berbahaya, termasuk zat nikotin, karbon dioksida, dan senyawa karsinogen lainnya. Nikotin adalah zat yang membuat rokok sangat sangat adiktif, sementara zat lainnya berkontribusi pada beberapa penyakit, terutama yang terkaitnya dengan paru-paru, jantung, dan kanker. Hmm, Kebiasaan merokok tidak hanya merugikan perokok, tetapi juga orang-orang di sekitar yang menghirup asap merokok secara positif. Jadi, ketika kita menghisap rokok dekat-dekat orang atau dekat-dekat anak bayi, dekat-dekat ibu-ibu hamil, itu juga bisa berdampak buruk bagi mereka. Meskipun demikian, beberapa orang mungkin berpendapat bahwa merokok memberikan efek positif tertentu seperti pengurangan stres atau penenangan sementara. Namun, namun manfaat tersebut bersifat sementara dan memiliki konsekuensi jangka panjang yang berbahaya. Oh, baik, mungkin itu tadi pembahasannya dan sekarang kita akan masuk ke dampak negatif dan positif. Yang pertama ada dampak negatif. Dampak negatif di sini yang pertama ada penyakit paru-paru. Merokok menyebabkan penyakit paru-paru kognitif seperti kronik, bronkitis dan emfisema. Ini juga merupakan penyebab utama kanker paru-paru. Yang kedua, ada penyakit jantung dan pembuluh darah. Rokok meningkatkan risiko aterosklerosis, pengerasan arteri yang atau pengerasan arteri yang bisa memicu serangan jantung dan stroke. Yang ketiga, ada risiko kanker lainnya. Merokok tidak hanya menyebabkan kanker paru-paru, tetapi juga meningkatkan risiko kanker mulut, tenggorokan, esofagus, pankreas, kandung kemih, dan ginjal. Yang keempat, ada gangguan reproduksi. Merokok dapat menyebabkan masalah kesuburan pada pria dan wanita serta meningkatkan risiko komplikasi selama kehamilan. Yang kelima ada penuaan dini. Racun dapat merokok mempercepat penuaan kulit, penyebaban kerutuan dini yang kulit kusam. Yang keenam ada dampak pada orang lain. Yang keenam ini ada dampak pada orang lain. Orang yang menghirup asap rokok atau perokok pasif berisiko terkena penyakit paru-paru, penyakit jantung, dan kanker. Baik, mungkin itu dampak negatifnya. Dan sekarang kita akan masuk ke dampak positif. Dampak positif yang pertama ada pengurangan stres sementara. Beberapa perokok merasa rokok membantu mengurangi stres dan kecemasan. Nikotin bertindak sebagai stimulan dan sedatif sekaligus memberikan sensasi relaksi sesaat. Yang kedua ada sosialisasi. Dalam beberapa budaya atau kelompok sosial, merokok dianggap sebagai cara untuk berbaur dengan membangun interaksi sosial. Merokok mungkin merasakan kedekatan dengan merokok saat mereka berbagi waktu merokok bersama. Jadi ketika kita lagi berinteraksi dengan orang, lalu macam mereka kekurangan rokok, terus kita bagikan rokok itu sama-sama, kita merasakan
hal yang kayak kita merasakan hal bersosialisasi kayak begitu. Baik, namun yang positif ini hanya sangat terbatas, lebih banyak disebabkan oleh kecanduan nikotin. Manfaat yang dirasakan bersifat jangka pendek dan cepat hilang dibandingkan dengan bahaya jangka panjang. Oke, teman-teman, mungkin eh, bahayanya merokok dari pembahasan, terus dampak negatif dan positif. Dan sekarang kita akan masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya tuh secara keseluruhan, merokok memberikan dampak yang jauh lebih merugikan daripada manfaatnya. Meskipun ada beberapa efek positif seperti perasaan tenang sementara atau membantu interaksi sosial, dampak dampak jangka panjang merokok sangat berbahaya bagi kesehatan, termasuk resiko penyakit kematian seperti kanker, penyakit jantung, dan gangguan pernapasan. Selain itu, perokok pasif juga terkena dampak buruk dari kebiasaan ini. Oleh karena itu, menghentikan kebiasaan merokok adalah pilihan yang bijak untuk kesehatan pribadi dan orang di sekitar kita. Baik, mungkin itu saja penjelasan sedikit mengenai bahayanya rokok. Tapi saya tidak membatasi teman-teman untuk merokok. Saya cuma membahas tentang bahayanya merokok bagaimana untuk memenuhi tugas kuliah saya. Baik, itu saya dari saya. Saya Lius Hugi. Sekian dan terima kasih.